Halo teman-teman podcast Malam Kliwon. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Bimo dan Bang Danu yang udah mau bacain cerita ini. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Amin. Gue mau menceritakan sebuah kejadian yang cukup horor dari adik kelas gue. Dia cerita ke gue belum lama ini. Kejadiannya terjadi pada tahun 2016. Saat itu adik kelas gue yang bernama Fadli sedang dalam masa pengabdian di salah satu pondok pesantren di daerah Depok. Gue satu pondok sama adik kelas gue ini. Gue sama dia cuma beda 1 tahun. Dan waktu itu dia ini dapat amanah buat ngabdi. Jadi untuk santri yang diamanahkan oleh kiai atau yang lebih akrab kita sapa dengan abah, buat yang ngabdi udah ada kamar khususnya. Biasanya santri menyebut kamar ini dengan kobong. Yang ngabdi kala itu ada 7 orang, termasuk si Fadli ini nih, adik kelas gue tadi. Nah, dia cerita katanya tepat di malam Jumat setelah pembacaan Maulid Nabi, seluruh santri langsung masuk ke kamarnya masing-masing. Begitupun dengan mereka yang mengabdi. Pembacaan Maulid Nabi biasanya selesai jam 11 atau paling lambat jam 12 lah. Malam itu hujan cukup deras dan suasana di pondok terlihat sepi. Karena cuaca yang lagi hujan, jadi mereka memutuskan buat langsung tidur. Tapi sebelum Fadli dan teman-temannya tidur, Fadli sempat nyeletuk ke mereka. Kata Fadli, "Bray, ntar kalau ada yang bangun di jam 2, gue bangunin juga ya. Insya Allah gue mau sholat tahajud." Nah, setelah Fadli nyeletuk itu, tidurlah mereka semua ini. Singkat cerita, tepat di jam 1 lewat sekian, Fadli ngerasa badannya kayak ada yang nyenggol-nyenggol atau digoyang-goyangin lah. Fadli sedikit sadar dalam keadaan mata yang masih sayup-sayup ngantuk. Dan posisi tidur Fadli tengkurep, yang matanya langsung mengarah ke dapur dan bisa ngelihat semua perabotan di dapur kamarnya, seperti kompor, panci, dan lain-lain. Nah, semakin lama dia ngerasa orang ini semakin kenceng nyenggol-nyenggol badannya plus ngelus kepalanya. Seraya berkata, "Aa, ayo bangun, katanya mau tahajud. Doain juga biar aku bisa cepat hamil dan ngasih cucu ke kedua orang tua kita." Nah, mendengar itu si Fadli gak langsung bangun. Dia emang agak kebo kalau tidur. Gak lama itu dia ngelihat dalam keadaan mata yang masih sayup, ada cewek mengenakan gaun pengantin berwarna putih jalan ngelewatin bagian belakang punggungnya dan nyentuh tangan kanannya sambil ngomong lagi, "Aku buatin kopi ya, A." Wah, ketika cewek ini lagi buat kopi, Fadli ngeliat di ujung gaun pengantinnya tuh ada banyak banget bercak darah. Ngeliat ini Fadli langsung melek dalam keadaan takut. Tapi posisi Fadli masih dalam keadaan tidur tengkurap dan gak berani bangun. Dia mikir, kok ada cewek di kamar gua ya? Di kamar ini kan cowok semua. Gak mungkin cewek bisa masuk. Pintunya juga udah gua kunci sebelum tidur. Sambil ngomong itu, di dalam hati Fadli gak bisa bergerak plus keringet dingin. Dia ngeliat si sosok cewek ini masih ngaduk-ngaduk kopi di dapur. Dan cewek ini ngomong lagi, "Ayo bangun, A. Gak usah ngeliatin aku. Aku tahu kok kamu ngeliatin aku." Wah, ngedenger sosok cewek ini ngomong gitu, Fadli makin ketakutan plus keringat dinginnya makin banyak. Gak lama kemudian sosok ini masuk ke arah kamar mandi dan menghilang dalam bentuk asap. Tapi si Fadli masih gak berani bangun dari posisi tidurnya. Gak lama, sekitar 2-3 menitan, dia baru bisa bangun dan langsung bangunin teman-temannya. Dia ceritain semua apa yang tadi dia rasain dan lihat. Semua teman-temannya ketakutan
Tapi ada satu temennya yang ngomong, "Udah, semua baca istighfar dan baca ayat kursi. Kita doa bareng-bareng ya. Besok kita menghadap Abah dan cerita soal ini." Nah, keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah, mereka yang ngabdi sekitar 7 orang termasuk Fadli langsung menghadap Abah dan cerita mengenai apa yang terjadi semalam. Dan Abah cuma bilang, "Oh, itu namanya Mbak Dewi. Gak apa-apa kok, dia wanita baik. Gak hanya kalian yang dibangunin jam segitu buat sholat tahajud. Abah juga pernah kok dibangunin sama dia. Bacain Al-Fatihah aja ya buat beliau." Mereka pun langsung mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Abah Yai. Di sela-sela obrolan dengan Abah, salah satu teman Fadli, sebut aja Faisal, nanya ke Abah, "Abah, kok Mbak Dewi ini sosoknya pakai gaun pengantin ya? Itu kenapa ya, Bah?" Abah pun langsung menjawab dengan ditambahkan kalimat perintah, "Abah gak tahu. Kalau kamu mau tahu, tanya aja langsung malam ini sama Mbak Dewi." Sontak mereka pun langsung terdiam dan takut. Gak mungkin juga kan mereka nanya langsung ke sosok Mbak Dewi ini. Sebenarnya sosok Mbak Dewi ini sudah ada sejak masa pengabdian santri angkatan pertama pondok pesantren gua. Tapi gak sampai ngebangunin kayak apa yang dirasain Fadli. Cuma kayak suara nangis dan jel-jel dikit lah. Intinya sih kalau niat kita baik, seperti mau bangun buat sholat tahajud, pasti ada aja yang bangunin. Entah itu yang bangunin manusia atau mereka yang gak kelihatan. Mungkin ini aja yang bisa gue ceritain. Cukup sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman podcast Malam Kliwon udah mau denger cerita ini. Gue akan share lagi cerita-cerita yang lebih horor tentang pesantren gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.